warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Terlebih dahulu kenalkan, saya Tirida Monika dan rekan saya Zahara. Saya Marliana Julianti. Kami akan mempresentasikan tentang biaya lingkungan. Selanjutnya kita masuk ke pengertian environmental cost atau biaya lingkungan. Biaya lingkungan adalah biaya yang ditimbulkan akibat adanya kualitas lingkungan yang rendah sebagai akibat dari proses produksi yang dilakukan perusahaan. Biaya lingkungan juga diartikan sebagai dampak baik moneter ataupun non-moneter yang terjadi oleh hasil aktivitas perusahaan yang berpengaruh pada kualitas lingkungan. Biaya lingkungan juga merupakan pengorbanan untuk menjaga kelestarian perusahaan. Yang dimaksud lingkungan perusahaan adalah objek di luar perusahaan yang terdiri dari lingkungan alam seperti polusi udara dan air, kerusakan alam, dan biaya kerusakan alam. Yang kedua ada lingkungan ekonomi, yang ketiga ada lingkungan sosial, yang keempat ada lingkungan politik, dan yang kelima ada lingkungan budaya. Konsep ekoefisiensi adalah mempertahankan bahwa organisasi dapat memproduksi barang dan jasa yang lebih bermanfaat, sambil secara simultan mengurangi dampak lingkungan yang negatif, konsumsi sumber daya, dan biaya. 3 pesan penting ekoefisiensi. 1. Perbaikan kinerja ekologi dan ekonomi dapat dan sudah seharusnya saling melengkapi. 2. Perbaikan kinerja lingkungan seharusnya tidak lagi dipandang sebagai amal dan derma, melainkan sebagai kebersaingan atau competitiveness. 3. Ekoefisiensi adalah suatu pelengkap dan mendukung pengembangan yang berkesinambungan. Selanjutnya kita masuk ke penyebab dan insentif environmental cost. Nah, pada environmental cost ini terdapat ekoefisiensi. Nah, apa saja penyebabnya? Yang pertama ada permintaan pelanggan akan produk yang lebih bersih. Yang kedua pegawai yang lebih baik dan produktivitas yang lebih besar. Yang ketiga biaya modal dan asuransi lebih rendah. Yang keempat keuntungan sosial yang signifikan sehingga citra perusahaan menjadi lebih baik. Yang kelima inovasi dan peluang baru. Dan yang keenam yaitu pengurangan biaya dan keunggulan bersaing. Biaya kualitas lingkungan. Biaya lingkungan sama dengan biaya kualitas lingkungan. Artinya adalah biaya yang terjadi karena kualitas lingkungan yang buruk atau mungkin lagi telah terjadi. Oke, baik. Saya akan menjelaskan tentang klasifikasi biaya lingkungan. Biaya pencegahan lingkungan, biaya untuk aktivitas pencegahan di produksi limbah dan sampah yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Kemudian di sini ada biaya deteksi lingkungan, biaya untuk aktivitas penentuan apakah produk, proses dan aktivitas lain telah memenuhi standar lingkungan yang berlaku atau tidak. Kemudian di sini ada biaya kegagalan internal lingkungan. Biaya-biaya yang timbul akibat pencegahan limbah dan sampah, contohnya misalnya pengoperasian peralatan untuk mengurangi polusi, pengolahan dan pembuangan limbah, pemeliharaan peralatan polusi, dan daur ulang. Kemudian di sini ada biaya kegagalan eksternal. Biaya untuk aktivitas yang dilakukan melepas limbah sampah ke dalam lingkungan, contohnya pembersihan danau, restorasi tanah, penyelesaian klaim kerusakan properti. Penilaian biaya siklus hidup. Yang pertama, penilaian siklus hidup, yaitu mengidentifikasi pengaruh lingkungan dari suatu produk di sepanjang siklus hidupnya dan kemudian mencari peluang untuk memperoleh perbaikan lingkungan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang biaya produk lingkungan. Di sini yang pertama ada perhitungan biaya lingkungan penuh. Jadi di sini ada pembebanan semua biaya lingkungan baik yang bersifat privat maupun sosial ke produk. Kemudian ada perhitungan biaya privat penuh atau full private costing, yaitu pembebanan biaya privat ke produk individual. Selanjutnya di sini ada contoh dari laporan keuangan lingkungan dari Tamos Corporation. Nah, pada tahun 2008 di sini ada keuntungan lingkungan, ada pengurangan biaya dan pencemaran, pengurangan biaya pembuangan limbah yang berbahaya, ada pemasukan daur ulang, ada penghematan biaya konversi energi, pengurangan kemasan,
Nah, selanjutnya juga ada biaya lingkungan, ada pencegahan, deteksi, kegagalan internal dan eksternal, semuanya dijelaskan di sini. Terbagi menjadi dua, yaitu berbasis fungsi dan berbasis aktivitas. Berbasis fungsi yaitu membebankan biaya-biaya tersebut ke produk individual dengan menggunakan penggerak tingkat unit seperti jumlah jam tenaga kerja dan mesin. Yang kedua, berbasis aktivitas, yaitu menggunakan pendekatan hubungan sebab akibat. Yang kedua, dilakukan penelusuran biaya lingkungan ke produk. Penilaian biaya siklus hidup. Yang pertama, penilaian siklus hidup, yaitu mengidentifikasi pengaruh lingkungan dari suatu produk di sepanjang siklus hidupnya dan kemudian mencari peluang untuk memperoleh perbaikan lingkungan. Yang kedua, penilaian biaya siklus hidup, yaitu membebankan biaya dan keuntungan pada pengaruh lingkungan dan perbaikan. Selanjutnya kita masuk ke tahapan siklus hidup produk atau product life cycle stage. Nah, pada gambar di atas, yang pertama ada raw materials atau bahan baku. Itu dikontrol oleh supplier atau pemasok, karena pemasok harus memastikan bahan baku yang tersedia itu berkualitas dan baik. Yang kedua, masuk ke tahap produksi. Pada tahap produksi, ini dikendalikan oleh produsen atau perusahaan, karena sebelum nantinya dilakukan pengemasan, maka proses produksinya harus dilakukan. Selanjutnya, setelah proses packaging akan dilanjutkan dengan proses product use and maintenance, di mana produk ini akan memilah-milah apakah barang tersebut dapat didaur ulang atau dilakukan pembuangan. Nah, akan lebih baik jika suatu barang dari perusahaan kita itu di recycling atau didaur ulang. Selanjutnya kita masuk ke tujuan perspektif lingkungan. Apa saja tujuan dari perspektif lingkungan? Yang pertama, meminimalkan penggunaan bahan baku atau bahan yang masih asli. 2. Meminimalkan penggunaan bahan berbahaya. Yang ketiga, meminimalkan kebutuhan produksi dan penggunaan produk. Yang keempat, meminimalkan pelepasan residu padat, cair, dan gas. Yang kelima, memaksimalkan peluang untuk didaur ulang. Saya akan menjelaskan tentang peran manajemen aktivitas. Manajemen berbasis aktivitas menyediakan sistem operasional yang menghasilkan perbaikan lingkungan. Aktivitas lingkungan diklasifikasikan sebagai bernilai tambah atau value added dan tak bernilai tambah atau non value added. Aktivitas tak bernilai tambah adalah aktivitas yang tidak perlu ada di perusahaan beroperasi secara optimal dan efisien. Penggunaan paradigma ekoefisiensi mengimplikasikan bahwa selalu ada aktivitas yang secara simultan dapat menghindari degradasi lingkungan dan menghasilkan keadaan efisiensi ekonomi yang lebih baik daripada keadaan yang sekarang. Biaya lingkungan tak bernilai tambah adalah biaya aktivitas tak bernilai tambah. Biaya ini mewakili keuntungan yang dapat ditangkap dengan cara memperbaiki kinerja lingkungan. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan environment product cost, yaitu biaya lingkungan dari proses membuat, memasarkan, dan mengirimkan produk. Dan biaya lingkungan setelah pembelian yang disebabkan oleh penggunaan dan pembuangan dari produk adalah contoh environmental product cost. Selanjutnya masuk ke life cycle cost assessment. Fungsinya memberikan biaya dan manfaat bagi konsekuensi dan perbaikan lingkungan. Selanjutnya, inventory analisis menentukan jenis dan jumlah input bahan dan energi yang dibutuhkan dan pelepasan residu yang dihasilkan dalam bentuk padat, cair, dan gas ke lingkungan. Product stewardship adalah praktek perancangan, manufaktur, pemeliharaan, dan daur ulang produk untuk meminimalkan dampak lingkungan yang merugikan. Life cycle assessment mengidentifikasi dampak lingkungan suatu produk melalui siklus hidup dan kemudian mencari peluang untuk mendapatkan perbaikan lingkungan. Saya akan menjelaskan impact analysis. Impact analysis menilai dampak lingkungan dari persaingan dan memberikan peringkat relatif atas dampaknya. Jadi maksudnya di sini menilai dampak lingkungan di lingkungan itu apa yang terjadi. Jadi kita melihat di dalam suatu lingkungan itu apa yang terjadi
dan kita memberikan peringkat terhadap dampak yang kemudian di sini ada improvement analysis. Improvement analysis adalah memiliki tujuan mengurangi dampak lingkungan yang diungkapkan oleh inventory step dan impact step. Maksudnya di sini improvement analysis ini adalah menganalisis dampak